Sadar akan dirinya sebagai seorang yatim, Satrio Piningit sejak kecil dikenal sebagai pekerja keras, tidak suka berdiam diri apalagi tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Dia tidak suka rutinitas, dia suka dengan perubahan, karena itu dia suka dengan tantangan. Semakin besar tantangan semakin dia sukai karena perubahan yang dihasilkan akan lebih banyak meski semua itu harus dia lalui dengan penuh kesabaran. Satrio Piningit adalah seorang penyabar yang terbaik. Dia bisa memperlihatkan senyum simpatiknya meski hatinya tersinggung pahit. Sifat sabar Satrio Piningit hanya kamuflase saja guna menutupi sifatnya yang suka membalas. Siapapun yang menyakitinya akan dibalasnya tanpa ampun melebihi rasa sakit yang pernah dia rasakan. Ini berlaku kepada semua orang tanpa kecuali termasuk saudara sendiri. Konsep keadilan menurut faham Satrio Piningit adalah apabila dia sudah melakukan pembalasan yang setimpal. Sebagaimana laki-laki pada umumnya, Satrio Piningit juga memiliki dua sisi sifat di dalam dirinya, yaitu sifat maskulin dan feminim. Sifat maskulinnya tercermin dari sifat dia sebagai seorang lelaki jantan, gagah, perkasa, tak terkalahkan, gigih berjuang mempertahankan kebenaran yang diyakininya meski hanya seorang diri. Meski tidak dominan, Satrio Piningit juga memiliki sifat sebagai orang yang angkuh. Meski tidak punya apa-apa tapi mau dikatakan memiliki segalanya. Meski rendah tapi mau dikatakan tinggi. Meski miskin tapi mau dikatakan kaya. Meski hanya rakyat biasa mau dikatakan penguasa. Meski pembangkang sejati mau dikatakan penurut. Sifat angkuh adalah sifat negatif manusia, tapi Satrio Piningit mampu menstrukturisasi sifat negatif itu menjadi positif. Oleh karena dia merubahnya menjadi positif, maka Satrio Piningit menjadikan semua itu sebagai motivasi dirinya agar dia bisa membuktikan kebenarannya bahwa dia memang memiliki segalanya. Dia memang kaya, dia memang berkuasa, dia membangkang kepada orang yang melakukan kesalahan tapi dia menurut kepada orang yang bertindak benar. Sebagai anak dewa yang lahir dari rahim perempuan Jawa, meskipun dia memiliki sifat sebagai seorang laki-laki maskulin, akan tetapi Satrio Piningit memiliki satu kelemahan utama. Kelemahannya inilah yang membuktikan bahwa dia bukan seorang dewa. Satrio Piningit sangat takut kepada ibunya. Dia takut tidak masuk surga, karena kata orang surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Meski ibunya salah tapi dia tetap saja menurut, kemudian pelan-pelan merubahnya. Meski ibunya sudah marah besar dengan menghardik dan memukulnya, tapi dia tetap diam saja memasang badannya, kemudian pelan-pelan dia membuat lawakan kecil agar ibunya tersenyum. Senyum ibunya adalah hadiah terindah bagi dirinya. Satrio Piningit memiliki faham bahwa segala derita ibu saat ia berada di dalam kandungannya dan rasa perih, sakit yang tak terkirakan yang ibu rasakan saat dia dilahirkan harus dibalas dengan cara membuat ibu tersenyum terhadap putera kebanggaannya. Balasan itu sudah cukup setimpal untuk menebus derita dan rasa sakitnya. Akan tetapi menurut faham Satrio Piningit,
Air susu ibunya adalah hutang abadi yang tak mungkin bisa terbalaskan sampai kapanpun dengan cara apapun. Semasa hidupnya, Satrio Piningit senantiasa membaktikan dirinya kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, bakti itu belum berakhir. Bakti Satrio Piningit diaplikasikan ke dalam baktinya kepada Ibu Pertiwi yang didominasi oleh keturunan bangsa-bangsa Tanah Jawa sebagai asal muasal leluhur ibunya, leluhur Satrio Piningit. Puteranya itu akan memimpin Indonesia dan dunia. Meskipun dia seorang laki-laki tapi dia memiliki gelar Ratu Adil. Itu disebabkan karena dia memiliki juga sifat feminim, seperti Ibu Pertiwi yang cantik jelita ini. Sifatnya itu adalah karena dia akan memerintah dengan penuh kelembutan, penuh kasih dan penuh sayang. Bangsa Indonesia akan merasa seperti berada di surga. Dan Ibu Pertiwi yang cantik jelita dengan keluguannya berkata, "Semua dapat terjadi seperti ini karena putraku takut tidak masuk surga. Karena bapaknya adalah dewa, maka bapaknya buat surga di muka bumi ini agar putraku merasa senang dan bahagia. Kesenangan dan kebahagiaan putraku adalah kesenangan dan kebahagiaan kita semua. Indonesia, satu untuk semua, itulah keadilan." Demikian uraian kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.